Shalom, jemaat Tuhan yang berbahagia. Saya percaya bahwa pagi hari ini saat saya berdiri menyampaikan firman Tuhan, doa saya dari tempat ini, Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, kuat, dan tetap menjadi saksi Tuhan. Lewat firman Tuhan di hari Minggu ini, saya sangat yakin bahwa kita akan menerima firman Tuhan dengan sukacita dan kita akan bertumbuh di dalam Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mengundang kita untuk sama-sama membaca firman Tuhan yang saya pilih dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Mari Bapak Ibu Saudara, kita buka sama-sama di dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Bapak Ibu Saudara, saya akan baca firman Tuhan ini dan Bapak Ibu Saudara di rumah boleh mengikutinya dan kita sama-sama akan merenungkan firman ini. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-8 berbunyi, mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengarkan pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Kristus, kalau kita memperhatikan ayat demi ayat dari firman Tuhan ini, maka kita akan temukan di ayat yang 4 dikatakan mereka tersebar. Bapak Ibu Saudara perhatikan, ayat ini mengatakan bahwa murid-murid Yesus tersebar. Apa yang terjadi sehingga mereka mengalami hal seperti ini? Murid-murid tersebut tersebar ke seluruh daerah di Yerusalem bukan karena mereka diutus untuk memberitakan Injil, tetapi mereka tersebar karena ada masalah yang terjadi di Yerusalem. Di Yerusalem telah terjadi penganiayaan terhadap pengikut-pengikut Yesus. Mereka mengalami penganiayaan yang membuat mereka menjadi orang-orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ada sebagian orang yang menyembunyikan diri. Sebagian murid lari pergi ke Yudea dan ke Samaria. Mereka menutup diri mereka oleh karena penganiayaan yang begitu hebat yang mereka alami. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, sama hal dengan apa yang terjadi di hari-hari ini. Belakangan ini kita semua, seluruh dunia dikejutkan dengan virus corona atau yang dikenal dengan nama COVID-19. Kita semua mengalami kegoncangan yang membuat banyak orang mengalami masalah. Ada yang dipecat, ada yang menutup usahanya. Bahkan belakangan saya mendengar ada yang mengalami gangguan jiwa oleh karena usahanya tutup. Nah Bapak Ibu Saudara, sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, bagaimana respon kita saat ini? Apakah kita juga menutup diri kita di rumah? Apakah kita tidak bisa berbuat apa-apa? Apakah kita mengunci semua pintu rumah dan kita tidak bisa lagi melakukan sesuatu? Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar lewat firman Tuhan yang barusan tadi kita baca. Di dalam firman Tuhan yang kita baca ini, kita temukan ada satu tokoh Alkitab, yaitu Filipus. Siapa nih Filipus? Waktu penganiayaan terjadi di Yerusalem, dia pergi ke kota Samaria.
Dia pergi ke satu daerah di kota Samaria. Apa yang ia lakukan di sana? Firman Tuhan bilang selain Filipus ada murid-murid yang lain juga, mereka menjelajahi kota Yerusalem dan mereka tetap beritakan Injil. Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Waktu terjadi masalah dengan virus yang sedang melanda dunia ini dan terjadi di Makassar, bagaimana hidup kita? Apakah kita masih tetap menjadi orang percaya, menjadi berkat? Atau kita mengurung diri kita dan kita tidak bisa berbuat apa-apa? Mari kita belajar bersama-sama lewat Filipus, salah satu tokoh Alkitab yang dipakai Tuhan pada saat masalah itu terjadi. Siapa itu Filipus? Dengarkan, Filipus adalah salah satu murid dari ketujuh murid yang dipilih pada saat terjadi kekurangan pelayanan di Yerusalem. Kita buka sama-sama di Kisah Para Rasul pasal 6. Kisah Para Rasul pasal 6 ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang kelima. Di situ firman Tuhan mengatakan begini. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Pada saat jemaat Tuhan bertumbuh, bertambah banyak, maka terjadi masalah dalam pelayanan, kekurangan pekerja dalam hal pembagian diakonia. Dan ayat yang ketiga mengatakan, karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antara kamu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Ayat 4, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Ayat 5, usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Dari ketujuh orang ini ada yang bernama Filipus. Filipus inilah yang terpilih. Dan firman Tuhan mencatat di ayat yang ketiga bahwa mereka yang terpilih adalah mereka yang terkenal. Bapak Ibu Saudara perhatikan, terkenal baik. Kemudian mereka yang terkenal penuh dengan roh, dan mereka yang terkenal penuh dengan hikmat. Filipuslah salah satu murid yang terpilih waktu itu. Tetapi begitu masalah terjadi di Yerusalem, dia harus pergi, tinggalkan Yerusalem, pergi ke kota di mana dia akan menginjil di situ. Dan firman Tuhan mencatat bahwa Filipus melayani di Samaria. Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal yang saya ingin bagikan lewat firman Tuhan pagi hari ini. Yang pertama adalah, mari kita berdoa dengan masalah yang terjadi yang melanda seluruh dunia dan dialami oleh kita di Makassar. Bukan saja masalah krisis mengenai virus corona ini, tetapi krisis yang terjadi sekarang ini lebih parah, yaitu apa? Terjadi krisis-krisis yang dimana terjadi masalah dengan pekerja-pekerja, perusahaan-perusahaan tutup, dan juga terjadi orang mengurung diri, orang tidak ada lagi memperhatikan satu sama lain. Mari kita berdoa, kita tanya sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan pada saat krisis ini melanda kota Makassar? Sama seperti Filipus, waktu krisis melanda Yerusalem, dia pergi ke Samaria, ke satu tempat, dan di situ dia beritakan Injil. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, hari ini saya mengajak kita, mari kita berdoa di krisis ini. Tuhan, tanya sama Tuhan, tanya sama Bapa di sorga, apa yang Bapak mau untuk saya lakukan di krisis ini? Saya percaya Tuhan akan berbicara untuk Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan berbicara sebagai gereja. Apa yang akan kita lakukan sebagai pribadi, apa yang akan kita lakukan sebagai gereja? Saya yakin kita tidak akan mengurung diri kita dan takut keluar. Tapi saya percaya di saat-saat seperti ini, sebagai orang percaya, mari kita tampil beda. Kita menjadi orang yang membawa banyak perubahan. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara, yaitu mari kita berdoa, apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan, untuk Bapak Ibu lakukan secara pribadi, secara keluarga, maupun secara gereja. Apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan pada saat masalah ini terjadi. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari firman Tuhan pagi hari ini
lakukan apa yang Tuhan sampaikan. Amin. Firman Tuhan mengatakan pada saat ini yang kita tadi baca bahwa Filipus waktu dia pergi ke Samaria, perhatikan ya, saudara dengarin ini baik-baik. Ayatnya yang ke-5. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Bapak Ibu Saudara, waktu saya pelajari tentang kota di mana Filipus pergi, saya temukan bahwa kota di mana Filipus pergi bukan kota yang di mana sama seperti yang Yesus layani perempuan di Samaria itu, agak sedikit beda. Kota ini adalah kota yang di mana pada saat Yesus bersama murid-murid mereka mau pergi ke Yerusalem, mereka harus melewati kota tersebut. Yesus ditolak di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara, saudara perlu, saya akan menghubungkan ini supaya kita mengerti bahwa kota di mana Filipus pergi adalah kota yang di mana Yesus dan murid-murid pernah ditolak di sana, ke-12 murid. Yang kemudian, Bapak Ibu Saudara, kota ini, kota yang di mana Filipus pergi dan melayani di sana adalah kota yang di sana banyak kuil-kuil dan mereka menyembah Dewi Kore dan mereka juga menyembah Kaisar Agustus dan terjadi perdukunan yang begitu kuat di sana. Kalau saudara baca terus firman Tuhan di pasal yang ke-8 ini terus, saudara akan temukan bahwa ada seorang yang begitu kuat dalam perdukunan yang juga menjadi murid daripada Filipus waktu itu. Nah, Filipus ada di kota ini dan kota ini adalah kota yang istilahnya Filipus perlu membangun kembali, di mana orang perlu percaya. Dan tahu tidak saudara, bahwa yang dia sampaikan begini, ya firman Tuhan mencatat begini, Filipus memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Bapak Ibu Saudara, Filipus memberitakan tentang Yesus adalah Mesias kepada orang-orang di Samaria, yang mana orang-orang di sana pernah menolak Yesus. Bukanlah hal yang mudah. Itu yang pertama. Yang kedua, kota Samaria ini adalah kota di mana mereka juga mendengar beberapa bulan yang lalu ada seorang yang bernama Yesus, ya, yang disalibkan bersama-sama dengan dua orang penjahat dan mereka disalibkan. Bapak Ibu Saudara, orang Romawi menghukum, menyalibkan, membunuh orang-orang yang disebut pemberontakan, orang-orang yang melakukan kejahatan yang begitu berat, sehingga mereka dibunuh dengan disalibkan di Bukit Tengkorak. Dan Yesus adalah salah satu dari ketiga orang itu. Otomatis orang-orang di Samaria juga mendengar bahwa Yesus disalibkan. Sekarang Filipus tidak punya sesuatu kemampuan untuk dapat berkata bahwa Yesus itu Mesias. Mana mungkin orang di Samaria mau percaya. Tetapi itulah nama Yesus yang berkuasa. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita bicara jujur ya. Ya, lebih banyak kita mengirim berita-berita, kita upload berita-berita di Facebook, di WA, kita bagi di grup. Dan saya sendiri, waduh, jujur saya mendapatkan begitu banyak mengenai informasi-informasi mengenai COVID-19. Dan terus terang belakangan saya sudah tidak lagi mendengar video-video itu, saya langsung buang saja karena sudah terlalu banyak. Ya, saya pikir semua orang di seluruh dunia, di kota Makassar, kita sudah mengerti bagaimana caranya kita menghindar dari virus tersebut. Sekarang ini bukan virus lagi, sekarang ini mengancam ekonomi. Apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih tahu, ya, yang sekarang kita kirim adalah berita keselamatan, berita tentang damai sejahtera kepada setiap orang. Sudah stop lagi mengirimkan berita-berita yang menakutkan, yang membuat orang hanya duduk terpikir, mengurung diri dan tidak bisa berbuat apa-apa. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita sama-sama, ya, lewat masalah, lewat krisis yang terjadi ini, mari nama Yesus yang kita tinggikan. Yesus adalah Tuhan. Dialah mencipta langit dan bumi. Dia menciptakan Bapak Ibu dan saya. Dia yang berkuasa atas setiap penyakit, apalagi masalah virus. Bapak Ibu Saudara, Dia berkuasa untuk menghancurkan virus ini. Mari kita sama-sama kita berdoa biar kita menjadi jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan dan kita lakukan. Amin. Kita dengarkan apa yang Tuhan sampaikan, kita lakukan. Itu yang kedua. Dengarkan apa yang Yesus mau, lakukan. Percaya
bahwa waktu engkau lakukan, maka Tuhan akan melakukan yang lebih daripada apa yang engkau lakukan. Itu yang ketiga. Apa yang terjadi? Di dalam firman Tuhan mencatat begini, Bapak Ibu Saudara. Saya mau kita buka lagi kembali di ayatnya yang ke-6. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya. Bapak Ibu Saudara, nama yang disampaikan Yesus adalah Mesias bukanlah hal yang mudah waktu itu. Kalau sekarang kita berbicara Yesus adalah Tuhan mungkin agak sedikit mudah, tapi waktu di zamannya Filipus untuk menyampaikan bahwa Yesus adalah Mesias bukanlah hal yang mudah. Tetapi apa yang dikatakan, nama itu berkuasa. Sehingga apa yang terjadi? Waktu Filipus menyampaikan firman Tuhan itu yang ketiga, tanda-tanda heran akan menyertai pemberitaan firman Tuhan. Yang saya mau kasih tahu hari ini adalah, waktu kita setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan, waktu kita setia melakukan apa yang Tuhan sampaikan untuk kita lakukan, lakukanlah. Walaupun hal itu tidak mungkin, walaupun hal itu kayaknya sulit, walaupun hal itu kayaknya aduh saya sangat takut, lakukan. Kenapa? Di dalam ketakutan Filipus, dia lari dari Yerusalem, dia pergi ke Samaria. Di sana dia memberitakan Yesus adalah Mesias, bukan hal yang mudah, tapi dia mau taat lakukan. Sehingga dia genapi firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus. Yesus pernah menyampaikan ini sebelum dia terangkat ke surga. Di dalam Markus pasal 16 ayatnya yang ke-5. Mari Bapak Ibu Saudara kita buka sama-sama kitab kita di dalam Markus pasal 16 dan ayatnya yang ke-5. Markus pasal 16 ayatnya yang ke-15. Di situ dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Perhatikan firman Tuhan ini jelas. Waktu Tuhan menyuruh murid-murid untuk mereka pergi beritakan Injil, mereka taat. Dan apa yang terjadi? Waktu mereka taat, tanda-tanda heran menyertai mereka. Bapak Ibu Saudara, waktu kita mendengarkan suara Tuhan di masa yang krisis ini, dan waktu kita lakukan itu, mujizat Tuhan pasti terjadi. Amin. Jangan lagi kita berdoa, oh Tuhan datangkan mujizat, pulihkan kota Makassar, sedangkan kita duduk di rumah dan kita tidak bisa buat apa-apa. Terus saudara bilang, oh saya sudah berdoa. Benar, saudara berdoa. Tapi saya percaya Tuhan tidak hanya mengizinkan kita untuk hanya duduk berdoa. Sama seperti Filipus. Filipus bisa saja sembunyi di Yerusalem, duduk dalam kamar dan terus berdoa. Tapi Tuhan perintahkan dia untuk pergi ke Samaria. Dan di sana apa yang terjadi? Waktu dia taat memberitakan Injil, yang terjadi adalah orang-orang di kota Samaria, mereka dengan bulat hati menerima Yesus adalah Mesias. Lewat firman Tuhan hari ini, saya ingin sekali mengajak Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, jemaat Makassar City Blessing. Yang pertama, mari berdoa tanya Tuhan, apa yang harus kita lakukan di saat krisis ini melanda kota Makassar, melanda Indonesia. Yang kedua, apa yang Tuhan sampaikan, lakukan. Dan yang ketiga, Tuhan menyertai apa yang kau lakukan dengan tanda-tanda heran dan luar biasa. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, mari sama-sama kita taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Mari jadilah orang percaya, jadilah anak-anak Tuhan, jadilah pengikut-pengikut Kristus, murid-murid Kristus yang setia melakukan apa yang Tuhan katakan. Maka kita menjadi orang-orang yang beruntung di akhir zaman ini. Demikian firman Tuhan. Dan saya ngajak kita, mari kita tundukkan kepala, bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, saya percaya, saya yakin bahwa jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan dan khotbah hari ini, kami tidak lagi menjadi jemaat Tuhan yang berdiam diri tanpa melakukan apa-apa di dalam krisis yang terjadi. Saya berdoa Tuhan berbicara atas hidup kami, sehingga kami tidak lagi menjadi orang yang pasif lagi Tuhan, tapi kami aktif. Kami saling telepon satu sama lain,
kami saling menguatkan, kami melakukan sesuatu yang memiliki dampak yang baik bagi kota ini. Dan sebagai gereja, Tuhan berbicara juga kepada kami, supaya gereja kami di kota ini, kota Makassar, kami tampil beda, kami menjadi saksi Tuhan. Kami beritakan Injil dan banyak orang yang diselamatkan. Bapak Mbak berdoa kalau ada jemaat yang hari-hari ini mereka terbaring dengan kesakitan, kelemahan tubuh. Dari tempat ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, mendapatkan mujizat dari Tuhan. Engkau boleh sembuh dan menikmati berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, harapan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.